آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال صلى الله عليه wasallam, berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna silatar rahmi tuqribul abdu ila rahmatillah wa tuba'idahu min uqubatihi. Yang artinya sesungguhnya silaturahmi itu bisa mendekatkan seorang hamba terhadap rahmat Allah subhanahu wa tuba'iduhu min uqubatihi, dan bisa menjauhkan hamba itu dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita gemar bersilaturahmi, mau selalu menyambung tali persaudaraan yang telah kita ikat bersama ini. Apa keistimewaannya? Yaitu tadi, tuqribul abda ila rahmatillah. Silaturahmi itu akan menjadikan hamba selalu mendapatkan rahmat dari Allah, selalu mendapatkan ma'unah atau pertolongan dari Allah. Sebab apa? Sebab kita yaitu adalah gemar bersilaturahmi. Dia juga akan terhindar dari siksaan, dari azab, dari petaka yang diberikan kepada hambanya. Kita akan selalu mendapatkan perlindungannya. Silaturahmi kepada siapa saja. Makanya dalam hadis seterusnya beliau alaihi wasallam dawuh, birru arham walau bisalam. Birru ada barun, lebarun daratan, Masudin, Masdidin. Fil barri wal bahr. Kalau birun lan tanalul birro. Jadi biru arhamakum, biru podo gawe bagus sira kabeh. Nggih cara Masdidin Pondok Tebu Ireng. Arhamakum ing piro-piro dulur sira kabeh, walau bisalami, senajan kelawan uluk salam atau titip salam. Apalagi sekarang zamannya sudah canggih, zamannya sudah modern, zamannya sudah serba gampang. Nggih, pakai WA, pakai FC video call, pakai alat yang begitu canggih. Sekian detik sudah ketemu rahasia kejadian-kejadian yang ada di permukaan bumi ini. Jadi kita berbuat baik terhadap saudara-saudara kita ini, sekalipun dengan cara hanya titip salam. Nggih, suwe gak ketemu. Ya apa kabare Mas Faki? Ya apa kabare Ustadz Marzuki? Ya apa kabare Mas Didin? Salam kalau ketemu lah ini. Berarti kita masih punya ingat, masih punya kepedulian terhadap teman-teman kita yang lama
tidak pernah ketemu. Lah ini. Jadi walau bisalam. Tapi le salam sing gak genah gak oleh iku. Terangkan dalam kitab-kitab yang lain itu nggih. Le salam sing gak genah gak oleh, Pak. Lagi. Jadi di sini bahasanya salam persahabatan. Salam ya untuk selalu menjalin pertemanan kita, persahabatan kita, untuk menguatkan ukhuwah basyariyah, ukhuwah Islamiyah, yaitu kita sekalipun hanya dengan titip salam di sini diterangkan sudah termasuk mendapatkan pahalanya silaturahmi dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kadang-kadang kita ini sekarang karena sibuk dengan pekerjaan, karena sibuk dengan aktivitas yang kita hadapi sehari-hari ini, akhirnya apa? Ya kita lupa terhadap teman, kadang lupa kepada kedua orang, lupa kepada saudara dekat kita. Lah ini, Pak. Padahal kalau kita masih meluangkan waktu untuk menyambung tali persaudaraan kita, masih bisa, Pak. Termasuk sekarang yang dalam keadaan seperti ini, maaf istilahnya, melarang mudik. Nggih, le masjidin boten mudik nih. Tapi le badhe nggih ngapunten nggih ziarah ya nanti setelah lebaran. Berdoa untuk kedua orang tua kita. Memang baiknya kalau kedua orang tua kita sudah nggak ada di depan pusaranya, di depan makbarohnya. Tapi kalaupun kita nggak sempat, ya kita sebagai seorang anak yang soleh, anak yang solihah, anak yang mengerti terhadap akhlak beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'dal maktubah kita minimal kirim Fatihah 1 kali. Entah itu orang tua kita masih hidup, apalagi telah tiada. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di sini diterangkan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'a rajulun minal ansor, ada seorang lelaki dari kalangan atau dari sahabat Ansor datang kepada Allah, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un min ba'di mautihima abarruhuma bihi. Seorang lelaki tadi berkata atau bertanya kepada Rasulullah, apakah masih ada ya Rasul dari sesuatu kebaikan dari kedua orang tuaku kalau mereka telah meninggal, yang mana aku bisa untuk berbuat baik untuknya. Jadi wong tuane pun sedo, ini termasuk kaitan dengan silaturahmi. Orang tua sudah enggak ada. Qala arbaun. Jawabnya Rasulullah, ada. Ketika orang tua itu sudah meninggal, orang tua itu sudah tiada, maka kita bisa berbuat baik untuknya. Apa yang pertama? As-salatu alaihima, yaitu adalah
kita mengerjakan solat-solat sunnah yang mana pahalanya kita sampaikan kepada kedua orang tua kita. Makanya ada sebagian keterangan solat birrul walidain. Ada. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, yaitu membacakan istighfar, memohonkan ampun untuk kedua orang tua kita. Yang jelas kita setiap habis sholat, Ahlus Sunnah wal Jamaah aswaja selalu membaca istighfar untuk kedua orang tua kita. Mana? Astaghfirullahaladzim li waliwa lah itu. Lega ngerti artinya yang bumane. Astaghfirullahaladzim, ya Allah kami mohon ampun kepadamu wahai agung, zat yang mulia, zat yang maha segala-galanya. Linya itu panjang. Jadi ada dua. Li, wali, wal. Jadi yang pertama astaghfirullahaladzim li, untuk saya, pribadi saya. Astaghfirullahaladzim li, untuk saya. Ya Allah kami mohon ampun. Ya Allah kami mohon maaf. Ya Allah kami beristighfar dan bertobat kepadamu. Terus wali walidayya, dan untuk kedua orang tua lah ini Pak. Masya Allah, betapa bahagianya, betapa untungnya kalau orang tua punya harta, punya simpanan anak yang soleh, anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Iya, kita ini percuma bahasanya Pak, punya kekayaan banyak, punya harta banyak, punya kos-kosan banyak, tapi anak mursal kabeh, anak gak karu-karuan. Lah ini jadi harta yang sangat berharga, simpanan yang sangat berharga, bukan siapa-siapa, tapi yaitu adalah anak yang soleh, anak yang selalu berbakti kepada Allah dan kedua orang tuanya. Jadi apa? As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma infadu ahdihima. Yang ketiga itu memenuhi janji-janji dari kedua orang tuanya. Ini yang sulit Pak, ini yang sulit. Kalau as-salatu alaihima mungkin ringan, wal istighfaru lahuma mungkin juga ya bisa, tapi wa infadu ahdihima, memenuhi janji dari kedua orang tua ini. Apa? Umpamanya orang tua kita istilahnya wasiat, nah kalau abah umi sudah nggak ada, tanah itu tolong dibagi didum, terus sisakan untuk perjuangan agama, sisakan untuk syiar syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanahnya banyak, nggih, duwike akeh, terus apa? Wong tuane wasiat ngoten niku. Omahku dolen payu sekian M, tolong yang 1 M panjenengan infakkan, sodakokan ke Masjid Baitul Ilmin. Gimana eman Pak? Eman.
Ya ini wa infadhu ahdihima. Makanya saya jarang sekali, toh memang ada Pak, tua kita meninggal, orang tua kita wafat, punya kekayaan, punya harta banyak, terus opo kadang-kadang anak-anak ini masih rebutan warisan Pak. Padahal maaf, sekalipun gak dikasih warisan, sudah mampu beli rumah, sudah mampu punya mobil. Paling kecil kalau di Surabaya, ya umpamanya wis gak ngontrak, alhamdulillah kita dibesarkan oleh orang tua, kita dididik, diberi pengetahuan, diberi ilmu, itu sudah alhamdulillah. Ya, saya ingat sekali dengan pesan bapak saya, yo kalau masih ada atau sepeninggal orang tua itu, istilahnya masih ada harta tinggalan, yo warisan. Lega ono yo mergo wis entek kanggo mbiayani anak-anak iki. Lho nggih, Pak. Bapak kula niku masyaallah. Ya saya bukan berarti, cuma saya dalam kehidupan pun diantaranya belajar dari orang tua saya sendiri. Nggih, bapak anake sakmono, kabeh tamat TK, Pak. Nggih, anake niku kasih nggih. Ketika orang tua itu sudah meninggal, apakah ada wis gak usah royokan, tanah iki ayu didol, duwike digolek nonggon sing strategis sing pas, engko digawekno minim musola paling tidak, atau paling luas piro, ukuran piro, minimal maksimal, bikin masjid. Jadi harta tinggalannya itu wis gak usah aneh-aneh. Jadi apa? Kita berpikir, Pak, dikasih orang tua, alhamdulillah wis duwe opo nggih. Umpamanya dulu seperti saya sendiri berangkat ke Surabaya gak nggawa apa-apa nggih. Mas kok lali mana sapa iki? Mas Saputra, Mas Faki, Ustadz Marzuki, wong ahli asli wong Surabaya. Surabaya Mas Faki nggih. Nggih. Lah nggih, Mas Didin asli wong Surabaya. Lamongan. Bangladesh. Tuban, iya tonggone Bangladesh nggih. Nggih, bangsa daerah Lamongan desa. Lah nggih. Jadi apa? Wa infadhu adihima, yaitu adalah mewujudkan janji dari kedua orang tuanya. Wong tuane biyen waktu masih hidup kepengen apa? Kadang-kadang tidak terlaksana gara-gara anake podo royokan dhewe, eker-ekeran dhewe, Pak. Lah niki. Masya Allah, na'udzubillah, Pak. Jadi mari kita sebagai anak, apa yang tadi saya katakan, berpikir yang positif. Sekalipun aku iki gak dikai apa-apa, hanya dikai ilmu pengetahuan, sekali lagi alhamdulillah iso nyekolano anak, wis duwe omah, wis duwe napa sing dikarepi, wis duwe napa sing, walaupun yaitu apa adanya. Para hadirin wal hadirat jamaah Masjid Baitul Ilmin rahimakumullah. Terus napa sing ketiga, yang keempat, yaitu adalah wa ikramu sadiqihima, memuliakan teman, memuliakan saudara, memuliakan teman karib dari kedua orang tua kita ini. Menyambung. Jadi kalau orang tuanya itu senang silaturahmi, punya teman,
ketika temannya datang memuliakannya. Nah, ini termasuk yaitu kebaktian anak kepada kedua orang tuanya yang telah meninggal. Jadi bisa kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal. Jadi tidak hanya dengan berdoa, tidak hanya membacakan suratul Fatihah, tidak hanya sekedar membacakan suratul Yasin, tapi dengan istilahnya gerakan-gerakan kita, yaitu tadi ada sholat birrul walidain, ada membaca istighfar. Kita ketika orang tua kita telah tiada, ya Allah, mudah-mudahan orang tua saya ditempatkan dalam surgamu, ditempatkan dalam tempat yang penuh kenikmatan darimu. Lah seperti itu. Orang meninggal itu Mas Fakih, Mas Saputra, Sampean atau Pak Marzuki dipercaya oleh sohibul musibah. Bahasanya sohibul musibah. Kadang-kadang kita itu berdoa seperti ini, mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah sesuai dengan amal perbuatannya. Ada apa ndak? Ngomong kang kados ngoten iku keliru kan. Ndak boleh. Jadi mudah-mudahan kita doakan almarhum diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya. Kalau panjenengan Mas Saputra suruh mewakili keluarga terus berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan almarhum ini diterima di sisimu sesuai dengan amal perbuatannya, sementara perbuatannya banyak maksiat dan juga belum bertobat, ya apa tadi ini perlu bahasanya sangat sederhana, mungkin sekilas enggak masalah, sekilas kita mendengar enggak begitu memperhatikan dengan bahasa ini, tapi itu juga termasuk untaian kata-kata doa. Iya, makanya sampai istilahnya jangan senang bangga saya disuruh sambutan. Lele sambutane wong mati sampean kok keplicuk napa keplicuk niku. Istilahnya omongane kang kados ngoten niku wau. Mudah-mudahan diterima sesuai dengan amal perbuat. Lho ya apa iki soro iki, Pak. Bapakku didungakno. Amale sae boten napa-napa niki, Pak. Nek kadung amalane masyaallah naudzubillah wal a'yadzubillah. Nah ini sampai sebagai generasi muda penerus perjuangan para ulama, diawali dari dompleng bahasa mengabdi di Masjid Baitul Ilmin, nggak tahu kelak jadi apa. Bisa jadi Mas Fakih dari pemuka di mana, Mas Saputra dari pemuka di mana, belum tentu. Iya, ketika kita dipasrai, nggak tahu sambutan, nggak tahu suruh mimpin tahlil, suruh mimpin doa untuk yaitu kematian. Maaf, saya berulang-ulang saya sampaikan, jangan sampai berdoa atau mengucapkan kalimat sesuai dengan amal perbuatannya. Gimana yang benar, yang pas? Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadahnya dan mengampuni segala dosanya. Ini yang benar ini. Jadi apa? Berbuat baik untuk kedua orang tua kita. Ya, nggak tahu melalui apalah. Jadi wa ikrami shadiqihima, nggak tahu sampean ketika istilahnya infak, memasukkan uang infak di masjid dengan niat sodakoh untuk kedua orang tua kita, bisa, Pak. Malah di Masjid Baitul Ilmin ini murah sekali, Pak. Lek Jumat
Lagi Mas Fakih, infak 20.000 kirim donga. Nah, iki Mas Bambang. Nggih. Lah nggih. Padahal jaluk enak, infake piro? Wis boten disebut, kula boten maitung boten. Masyaallah. Lho nggih. Jadi apa? Untuk almarhum apakah nyampe Ustaz? Nyampe Pak. Sudahlah nyampe. Doa yang kita baca setiap saat untuk orang yang telah meninggal itu akan sampai kepada almarhum dan almarhumah sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal ma'a Masjid Baitul Ilmin rahimakumullah. Jadi mari kita jangan bosan-bosan untuk selalu bersilaturahmi, untuk menyambung tali persaudaraan kita, apalagi kita masih punya orang tua. Bahasanya orang tuanya masih hidup itu loh. Nggih. Walaupun sudah meninggal tetap, lebih-lebih ketika kita setelah menunaikan ibadah sholat Idul Fitri, kita jangan terus pikirannya itu pas riyoyo kemana saya, sing didisikno bon binatang, sing disikno ngelencer nang pantai Kenjeran, ngelencer ke sana kemari. Kita punya orang tua, kita punya guru, kita punya family, kita punya kakak, kita punya adik. Ini kadang-kadang lepas, Pak. Sing didisikno ngelencer lah ini, Pak. Jauh ya, sekarang ada apa VC, video call apa. Tapi maaf hadirin jamaah rahimakumullah, kalau saya punya pengalaman, kalau Mas Fakih nggak pulang ke kampung umpamanya, atau siapa, uang yang ongkos untuk pulang ke kampung ini sampean kirimkan ke orang tua, Pak. Lu Ustaz, orang tua saya nggak punya bank, nggak punya rekening, nggak ngerti itu. Ya sudah, sampean simpan. Sampean simpan, kapan pulang ke kampung uang itu berikan. Alhamdulillah ini, Pak. Jadi kita walaupun bisa uang ongkos pulang itu aja yang kita kirimkan ke orang tua. Tapi le wong tuane gak duwe rekening, ya opo Ustaz, simpenan. Saya bukan suudzon kepada siapa-siapa, Pak. Engko le dikirimno wong sing duwe rekening, yo mbu ilang dalane kok, Pak. Saya enggak suudzon. Ya diweselkan, memang bisa wesel, bahasa dulu ada wesel. Nggih. Ya kalau ada yang lain, karena kalau wis tak kirimno nang cacaku, wis tak kirimno nang adikku, ngapunten, saya bukan suudzon kepada saudara saya, ndak. Dia lek saudarane gelem juput terus dikekno mbok, dikekno bapak. Sing enak ku lek nyeluk mbok iku sedep, Pak. Bahasa Jawa iku sedep, nyeluk mbok iku. Timbangane nyeluk eyang. Eyang subur, Pak. Lah niki. Wis enak nyeluk mbok ngono lho. Enak nyeluk mbok iku sedep, Pak, masyaallah. Pun inilah yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, kita jangan bosan-bosan untuk silaturahmi dan menyambung tali persaudaraan, khususnya kepada kedua orang tua, sekalipun beliau berdua sudah tiada. Mudah-mudahan kedua orang tua kita yang sudah tiada senantiasa selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barokahnya majlis taklim, barokahnya bulan Ramadan, mereka dibebaskan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar.
أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم لك سمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.